Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Kali ini kita akan membahas tentang benarkah sistem pemerintahan khilafah itu sudah kuno, sudah usang, dan bertentangan dengan sistem demokrasi. Kita guys akan membahas persoalan ini secara objektif ilmiah, tanpa memihak ke pihak manapun, kecuali kita hanya memihak kepada kebenaran saja. Nanti setelah diskusi ini, kalau saudara-saudara masih ingin tahu lebih lanjut tentang masalah ini, dapat dibaca buku saya yang berjudul Konsep Demokrasi, Konsep Negara Demokrasi. Ini dia bukunya, karangan saya sendiri. Saudara-saudara, sistem khilafah tersebut seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam. Padahal sebenarnya tidak ada yang namanya sistem pemerintahan Islam itu. Juga sebenarnya sistem khilafah bukan sistem pemerintahan Islam. Rasulullah memang seorang khalifah. Demikian juga dengan Khilafatul Rasyidin. Tetapi dalam Islam sendiri tidak ada khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan. Apa yang disebut sekarang sebagai sistem khilafah adalah suatu sistem kerajaan yang dibuat sendiri oleh para raja-raja Islam jauh setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Saudara-saudara, jadi yang ada adalah sistem pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Itu istilahnya yang tepat. Dalam hal ini, saya hakul yakin bahwa sistem kenegaraan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Pancasila sendiri digali dari konsep agama, utamanya Islam, dan juga dari konsep kearifan adat istiadat di Indonesia. Tidak ada satu sila pun dari kelima sila Pancasila itu yang bertentangan dengan Islam. Jika ada, coba sebutkan kepada saya sekarang. Kemudian tidak ada juga satu pasal pun dari Undang-Undang Dasar 45 yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ada, coba sebutkan pasal berapa? Saya mau dengar nih. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, kenapa lalu ada pihak yang mengusung sistem lain, yaitu sistem khilafah, sehingga membuat heboh dalam masyarakat, menimbulkan kegaduhan, keterbelahan, menimbulkan keterpecahan dalam masyarakat. Bahkan sudah ada arak-arakan dan banyak para mubalik radikal intoleran yang secara terang-terangan mengusung sistem khalifah. Bahkan sudah ada pula yang namanya desa khilafah. Masya Allah. Saudara-saudara, pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam hal ini dan harus lebih proaktif untuk menjaga keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena banyak rakyat Indonesia sekarang sudah terkapar dengan ajaran radikal khilafah ini.
pemerintah jangan kalah dengan preman. Sebab jika pemerintah lamban dalam bertindak, nasi bisa jadi bubur. Dan akan terjadi keadaan no way return. Bergerak jauh tanpa jalan pulang. Apa pemerintah harus melakukan pembiaran atau menunggu dulu sampai ada pengeboman atau mati dulu banyak orang atau diturunkan dulu presidennya atau diganti dulu Pancasila dan Undang-Undang 45 kemudian baru ditindak? Kalau begitu, kalau itu yang terjadi, sudah sangat terlambat, bos. Kasihan generasi Indonesia yang akan datang karena akan terjadi generasi yang rusak, yang otaknya telah dicuci dan dirusak oleh segelintir kaum radikal intoleran saat ini. Pencucian otak tersebut mereka lakukan dengan sangat masif, catat ini, dengan sangat masif, yang dilakukan lewat medsos, majelis taklim, sekolah-sekolah, universitas, di BUMN, pegawai negeri sipil, bahkan juga lewat pesantren dan tempat-tempat ibadah. Ini sudah dilakukan sangat masif. Ayo pemerintah, cepat bertindak tegas, jangan lembek, jangan bengong, jangan melempem. Saudara-saudara, bahkan di dunia pun sebenarnya sistem khilafah sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Mereka sudah hilang, sudah punah karena ditelan zaman. Yang terakhir lenyap adalah khilafah di Turki, yang di tahun 1930-an sistem khilafahnya mati total, yang digantikan oleh Presiden Kemal Atatürk. Sistem khilafah digantikan dengan sistem pemerintahan demokrasi yang modern di Turki. Di Turki, sistem khilafah terakhir yaitu Khalifah Utsmaniyah telah tumbang karena dianggap tidak sesuai dengan peradaban modern. Jadi, sebenarnya sistem yang mirip-mirip khilafah sekarang ada di Afghanistan, yang di sana mengakibatkan masyarakat Afghanistan ketinggalan beberapa abad secara peradaban dan ekonomi dibandingkan dengan negara-negara lain. Rakyat Afghanistan jadinya sangat miskin dan menderita, kelaparan di mana-mana. Kaum perempuan dipingit dan ditekan habis-habisan dan dijadikan seperti budak saja. Apa memang sistem seperti ini yang mau diterapkan di Indonesia? Come on. Karena itu, saudara-saudara, terhadap mereka yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinannya adalah mungkin mereka tidak mengerti apa itu sistem khilafah dan apa itu demokrasi. Atau mereka sedang berhalusinasi. Atau kemampuan intelektual mereka yang memang di bawah rata-rata. Ataupun mereka sedang mempunyai agenda politik tertentu, yaitu agenda politik pengusung mayat dengan mengatasnamakan Islam. Sistem pemerintahan model khilafah jelas bertentangan dengan sistem demokrasi modern. Dan karena itu bertentangan pula dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik sistem khilafah yang junjungannya atau khalifahnya berada di luar negeri, yang berakibatkan seluruh wilayah Indonesia hanya nanti menjadi seperti sebuah kabupaten saja,
maupun sistem khilafah lokal Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh DI, TII, atau NII tempoh hari. Sistem khilafah adalah sistem pemerintahan yang rajanya turun-temurun, turun ke anak cucu dan cicitnya. Para pemimpinnya tidak dipilih oleh rakyat seperti dalam sistem demokrasi. Tidak ada pilkada maupun pilpres dalam sistem khilafah. Sangat bersifat totaliter. Semua cabang negara yaitu cabang eksekutif, legislatif, yudikatif berada dalam satu tangan yaitu di tangan khalifah. Tidak ada yang namanya sistem checks and balances. Dan tidak ada pula yang namanya prinsip trias politika. Sistem due process juga tidak ada. Dan banyak lagi, saudara-saudara, perangkat demokrasi modern yang tidak ada dalam sistem khilafah. Karena itu, wajar saja jika sistem khilafah ini akhirnya punah ditelan bumi, kalah bersaing dengan sistem demokrasi modern. Saudara-saudara, padahal akar dari sistem demokrasi modern sebenarnya sudah lama dipraktekkan di dunia ini, khususnya di Eropa sejak berabad-abad yang lalu. Misalnya di Inggris, sistem demokrasi modern sudah mulai dijalankan sejak tahun 1215. Dengan kala itu munculnya apa yang disebut dengan Magna Carta. Saudara-saudara, karena itu bahkan di negara-negara Arab pun seperti Mesir, upaya pendirian sistem pemerintahan khilafah selalu ditolak. Organisasinya dibubarkan dan para pantolannya banyak yang dihukum mati. Itu di Inggris. Maaf, di Mesir. Kemudian, sejarah di Indonesia juga menunjukkan bahwa sistem yang akan menggantikan dasar negara Pancasila, termasuk sistem khilafah, telah ditolak dengan sekeras-kerasnya oleh bangsa Indonesia. Dimulai dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Penumpasan pemberontakan komunis. Kemudian ditumpasnya gerakan untuk memberlakukan sistem negara Islam dari DI dan TII. Dan gerakan lainnya dan gembong-gembongnya, ya, para pemimpinnya seperti Kartosuwiryo misalnya sudah dihukum mati oleh negara. Jadi kesimpulannya, karena Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang 45, janganlah bermimpi, jangan mimpi kalau di Indonesia bisa diterapkan sistem khilafah. Kecuali jika Pancasila dan Undang-Undang 45 diganti terlebih dahulu. Karena itu, para khilafer atau para penyanjung sistem khilafah ini sadar sekali bahwa Pancasila dan Undang-Undang 45 harus mereka tolak terlebih dahulu. Pemerintah yang sah harus diturunkan dan harus dianggap musuh yang mereka sebut sebagai Toghut. Padahal dalam Islam sendiri ada keharusan untuk tunduk kepada pemerintah yang sah. Yang jelas, apabila mereka sudah sampai melakukan sesuatu tindakan nyata, seperti membuat bendera, umbul-umbul, spanduk, sudah berpidato, berceramah, bahkan melakukan demonstrasi atau arak-arakan atas nama khilafah, maka tuduhan pidana makar sudah bisa disematkan kepada mereka dengan ancaman hukuman pidana yang cukup berat tentunya. Negara tetangga kita seperti Malaysia atau Singapura juga berprinsip anti khilafah. Karena mereka sadar sekali bahwa isu khilafah dapat membawa malapetaka bagi suatu bangsa yang beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya.
dan sangat jarang terdengar misalnya ada pengeboman atau pemberontakan di negara-negara tetangga tersebut. Beda jauh dengan Indonesia. Karena itu, mari kita say no untuk sistem khilafah dan say yes untuk sistem demokrasi modern. Oke, demikian diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Pancasila harga mati. Dan saya Munir Fuadi undur diri. Wassalamualaikum.